Ya lu gimana? Lu ngapain sih? Ini kan gue udah beliin. Kena ngapain lu airbrush? Ya gimana kalau gue hapus lagi mau buang-buang budget cat gue dong. Ini yang di airbrush ini doang? Semua full. Ya ampun lu. Lu mah kagak mau dengerin gue ngomong. Capek. Jangan tawa lu. Nah ini kita udah selesai ya ngebongkar Satrianya, udah sasis udah turun, mesin udah turun, body juga sebagian udah dibawa ke painting. Cuman sekarang kan udah 4:30 nih, 4:30 sore. Emang waktunya kita untuk break, jadi tenang-tenang, kita lanjut besok buat ngecat. Nah pengecatannya juga gampang, sasisnya dicat warna silver, dikerok dulu, dicat warna silver, bodinya dicat warna hitam polos, baru nanti gue beli striping originalnya. Itu aja, kita lanjut besok. Nah ini baru datang juga nih barang-barang buat Satria 2 tak gua. Kemarin kan udah dicek, ada beberapa yang pecah ya, terutama di bagian body. Ini kita udah datang spare partnya. Ini body paling belakang, SGP punya. Ini juga body paling, bukan, ini body sampingnya spakbor, SGP juga. Terus itu apa tuh? Oh ini headlamp, Mika headlamp, SGP juga. Ini made in Malaysia, RI. Ini cover speedometer, Mika speedometer. Kemarin Mika speedometer udah jelek ya, tapi speedometer masih bagus. Terus baut as roda depan kemarin juga punya karat, ganti aja sekalian. Nah sekarang kita bawa ke painting nih. Sekarang kita ke painting buat naruh barang ini, kasih ke mereka biar mereka langsung bisa kerjain. Jadi body semua udah masuk ke painting semua. Termasuk Mika speedometer langsung gue bawa ke painting ya. Kita jalan ke painting. Posisinya nggak jauh kok dari street art. Oke, sekarang kita bawa. Posisi workshopnya nggak terlalu jauh dari sini. Jadi memang workshop painting itu terpisah dari workshopnya street art. Wah, tuh rangkanya udah dikerok. Ternyata ada kropos ya. Coba lu cek dulu. Ini spare partnya Satria. Ini Mika speedometer. Tolong dipasangin nanti. Oh iya. Dia kemarin pas gua ini ada plug and play gitu. Iya. Oke, ini lagi gua lagi ngerjain body motor Satria yang 2 tak. Kebetulan ini lagi ada kendala, banyak bodi yang patah. Terus yang gue benerin ini udah gue panasin, terus kasih lem juga sama ini, terus ini juga sama ini buat nyambung ke bodi ini. Udah ngepas. Nah, ini bodinya kan yang tameng depan udah ya? Iya udah. Ini yang apa namanya? Spakbor kiri kanan. Terus ini yang belakang. Nah, konsep catnya itu udah rangka silver glossy, body itu hitam polos ya. Hitam polos tapi glossy. Kecuali yang siripnya silver tuh, biru yang kecil yang bawah. Nah, nanti tinggal gue beliin stiker aja, terus stikernya di vernis kayak gitu. Gampang lah. Ini kerjaan 3 hari kelar ya. Insya Allah. Si Firman nggak tahu lagi kemana, katanya lagi. Firman mana sih? Di bahan. Di bahan cat. Jadi jangan lupa dikasih tahu ya. Hitam polos. Jadi nanti kita lihat aja hasilnya nanti. Rangkanya kita harus bawa lagi ke depan karena ada sedikit propos. Nanti tinggal dibenerin. Perkaranya sih gampang, nggak terlalu susah. Oke, depan gua ada rangka Satria yang mau dilas ulang karena ada beberapa bagian yang sudah mulai kropos. Jadi masih ada beberapa bagian yang kropos, nanti dilas full lagi sama ini.
Tapi sebelum itu harus digerinda dulu karena beberapa bagian ada yang masih ada catnya. Jadi tadi kan udah digerinda, sekarang tinggal pengelasan kenapa yang kropos kayak gini. Sambil nunggu rangka Satria yang lagi dilas dan juga penghalusan, tim painting Street Art Custom colong start dengan mengepoksi dan juga cat dasar bodi-bodi Satria. Seperti yang bisa kalian lihat, Wahyu dari tim SAC Painting lagi epoksi bagian bodi sekaligus part-part kecil lainnya. Nah, kalau ini rangkanya udah selesai dibenerin, jadi tinggal naik epoksi. Setelah naik epoksi, nggak langsung melakukan pengecetan, tapi diinspeksi terlebih dahulu, barangkali ada bagian-bagian yang masih kurang sempurna. Kalau dirasa ada bagian yang kurang sempurna, biasanya akan dileksona lagi sama si Jaka nih. Setelah leksonal kering, biasanya akan diamplas dengan halus sebelum akhirnya finishing masuk ke pengecetan warna. Untuk rangka motor Satria ini, seperti yang gue bilang sebelumnya, menggunakan warna silver gloss. Begitu juga dengan part-part lainnya. Nah, kalau ini Firman lagi ngecat velg motor Satria. Dari warna orange menuju warna orange lagi, tapi lebih cerah dan lebih kinclong pastinya. Nah, ini sekarang kita lagi ngerakit Satria. Sasisnya udah jadi, velgnya juga udah jadi. Berapa perintilannya kayak suspensi depan, swing armnya udah belum? Swing arm udah. Kita rakit dulu, mesinnya belum selesai untuk di painting, jadi kita ngerakit mungkin sasis, ban, velg, swing arm, sok depan, dan beberapa hal yang bisa kita pakai. Ini beberapa spare partnya, misalnya kayak gini, ini gear set, gue pakai TK, ukurannya yang 415, rantai tipis, ini rantainya juga TK, gear depannya juga TK, ini as roda depan, ini bracket cakram belakang gue beliin yang model CNC biar rapi aja sih. Ini juga beberapa parts kita chrome, misalnya kayak behel belakang, gue chrome nih. Terus injekan gigi, sama injekan rem, gak banyak sih. Yang di chrome cuma 3 parts saja. Terus kosong. Ini bracket adaptor cakram depan. Terus remnya gue ganti juga pakai rem samurai Nissin. Cakram belakang kemarin udah jelek, kita ganti. Nah, cakram depannya gue beli, ini murah sih. Ini nggak floating ya, tapi floating-floatingan gitu karena pura-pura floating ceritanya. Karena yang lama agak sedikit kemakan, jadi gue cobain ganti ini pakai Ride It. Murah ini, nggak mahal. Nah, standar samping juga ganti. Standar sampingnya udah busuk banget kemarin. Standar sampingnya. Buat gue Satria yang sekarang gue beli ada beberapa hal yang gak nyaman atau gak nikmat ketika gue bawa riding. Yang pertama, itu di bagian kabel gas, kabel kopling, dan juga gak ada cuknya. Hand gripnya juga gue rasa juga udah getas, udah gak enak, gak nyaman dipegang tangan. Kemudian di bagian standar sampingnya juga nggak nyaman sama sekali. Standar sampingnya tuh kayak udah dimodifikasi tapi mungkin dipotong doang gitu.
gue akan coba benerin atau mungkin gue ganti sekalian. Terus di bagian kopling, selain kabel koplingnya, gue juga ngerasa koplingnya tuh mulur banget. Jadi celah untuk kita narik kopling itu sangat sedikit, padahal di setting. Itu membuat gue nggak nyaman ketika bawa motor ini. Di bagian rem juga gue ngerasa kalau agak sedikit berbahaya, karena nggak ada indikator pengereman, alias switch remnya itu udah nggak ada. Akhirnya gue harus beli ini, kabel bodi baru, karena kabel bodi yang lamanya rumit lah ya, daripada kita pusing-pusing gitu, habisin waktu. Dan juga gue khawatirnya banyak kabel yang putus tengah-tengah yang nggak kelihatan daripada koslet mulu. Akhirnya gue beli kabel bodi baru SGP, nggak tahu nih ori nggak ori, ora urus. Harganya lumayan 350.000. Penjualnya sih bilangnya original, tapi ya nggak tahu deh. Menurut kalian 350.000 tuh original nggak sih kabel bodi Suzuki Satria lumba-lumba? Komen dong di bawah. Proses perakitan memang makan waktu, apalagi ketika rangka selesai dicat. Biasanya ada bagian-bagian yang harus dikerok terlebih dahulu. Misalnya nih kayak rumah homesteer. Kemudian juga drat yang ada di rangka biasanya harus dicuci mempergunakan senai atau tak. Suspensi motor Satria juga direkondisi. Ganti olinya biar makin jos. Nah, kalau ini adalah proses pemasakan suspensi. Karena Suzuki Satria 2 tak, proses suspensinya agak beda. Agak rumit sih, tapi mungkin itu safety dari pihak Suzuki. Setelah suspensi depan terpasang dengan benar, baru tim Street Art Custom bisa masukin triple tree bawah ke dalam rumah homesteer. Tapi sebelumnya, bearing homesteer juga dipasang. Bearingnya masih mempergunakan bearing versi lama, yang satuan seperti ini. Selanjutnya stang motor Satria dipasang. Nah, ini stangnya udah dicat ya, mempergunakan powder coating warna hitam. Proses selanjutnya adalah memasang filter udara. Filter udara harus duluan karena kalau nggak susah masangnya. Baru setelah itu masang tangki bensin, pasang suspensi belakang. Nah, suspensi belakang ini masih original bawaan motor, yang kondisinya memang masih bagus. Tapi gue minta tim SAC Painting untuk ngecat seperti kondisi baru. Asik ya, jadi hemat. Setelah suspensi terpasang, pasang swing arm. Sekarang mesinnya udah kepasang dan ini adalah part tambahan untuk mempercantik dan ada fungsinya sebenarnya, yaitu karet yang ada di sini. Yang ada di blok-blok mesin. Kita buka yuk. Oke, sekarang gue mau ngeliat proses cat body. Harusnya sih nggak terlalu lama, paling besok atau 2 hari lagi maksimal selesai. Karena konsep itu simpel ya, cuman hitam polos dikasih tempelin stripping, terus kalau bisa di vernish supaya strippingnya itu ada di dalam vernish. Jadi konsepnya murah, meriah, cepat, dan harusnya untuk level Firman yang ngerjain mah cepet banget itu. Kecuali mungkin harus ngelexonal body sedikit ya oke lah makan waktu, tapi harusnya nggak terlalu lama. Yuk sekarang kita ke painting buat ngelihat prosesnya. Oke, sekarang kita menuju ke painting. Workshop painting mah deket, tinggal lurus doang. Oke, sekarang kita udah nyampe di workshop painting. Sekarang kita ngelihat hasil pengerjaan bodinya. Seharusnya sehari lagi sih kelar, karena kan cuma body polos doang, ditempel striping, and then di vernish gitu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, stikernya di atas vernish juga nggak apa-apa. Lah, kok di airbrush jadi, Man? Hah? Ya lu gimana? Lah ini kan udah gue beliin stripping ya. Kena ngapain lu airbrush? Ini kemarin ceritanya, Aduh, elah. gue mau tempel begini, cuman kan gue pikir-pikir lagi kayaknya lebih asik di airbrush nih. Iya, tapi mana ya? Iya bagus, bukan masalah jelek atau bagusnya, masalahnya kan aduh. Masalahnya itu gimana caranya supaya custom atau restorasi ini biayanya nggak mahal. Nah kalau begini, lu ketika orang di YouTube itu nanya berapa harga yang harus kita kasih buat ngecat restorasi, kan jadi mahal. Ya lu mau hargain ini kan nggak mungkin, ngecat body cuma 1,5 juta misalnya gitu. Lu mau ngerjain 1,5 juta nge-airbrush gini, gue sih ogah.
Makanya gue beli striping. Firman. Lu mah. Terus gimana? Ya gimana kalau gue hapus lagi mah buang-buang budget chat gue dong. Buka. Ya akhirnya kan gue pikir besok udah bisa kelar gitu kan. Episode terakhir bisa tayang gitu. Lu mah kagak mau dengerin gue ngomong, capek. Ya udah Gue gila. sebenarnya mau ngasih sesuatu yang beda aja gitu bos. Iya, beda bagus. Gua nggak bilang lu jelek, tapi lu nggak dengerin gua ngomong. Mahal, jadinya ini mahal. Berapa? Coba gua tanya sama lu. Kalau kita harus ngasih ini ke orang jadinya berapa coba? Berapa? Bang, gue punya Satria R, gua mau dicat tapi listnya airbrush. Ayo. Bisa sih kalau untuk body kita kasih Iya, murah, tapi ya. kan nggak mungkin buang waktu ngerjain gini. Tapi yaudahlah mau diapain? Sekarang gini, body bisa kelar airbrush. Ini yang di airbrush ini doang. Semua full. Aduh, ampun lu mah. Aduh. Tuh, udah jadi. Iya. Yaudah gini deh, berapa lama lu bisa kelarin? Berapa hari lagi? Kalau body hari ini selesai ya. Terus tinggal body belakang kan kanan kiri. Kalau ini udah tinggal logo era aja. Habis ini ngerjain yang sebelahnya lagi. Oh, semirip apa sih lu bikin? Sama sih, keren cuman. Aman ah. Yaudah 3 hari deh maksimal. Udah gue pasang ya. Oke. Jangan tawa lu. Nggak tahu lah. Tapi nggak mau dengerin gue ngomong. Bukan masalah karyanya bagus atau enggak, masalahnya tuh budget. Gue sebenarnya cuma pengen bikin yang hasil yang terbaik gitu, yang maksimal lah istilahnya. Gue pengennya tuh biarpun motif orisinil, tapi tetap di airbrush. Ya kalau udah bagus, masalah bagus udah dah. Gue nggak komen masalah Firman. Gimana ya kelakuan dia gitu. Dia nggak mau. Idealisnya kadang-kadang suka melebihi anggaran. Ya udahlah. Akhirnya gue nggak bisa menyelesaikan episode Satria langsung selesai hari ini gara-gara ulah Firman. Jadi next episode baru kita selesaikan. My